Selamat datang kembali di pembahasan kita. Banyak yang minta kita bahas lebih dalam bab 7 ya dari buku The Buddha's Lost Art of Gomno Deru and the Three Natures That Drive Us. Betul. Judulnya Blueprints atau Cetak Biru. Konsep yang, wah ini penting banget kayaknya ya. Iya, fundamental. Nah, di sesi sebelumnya kan kita udah ngebahas 3 sifat itu, baik, buruk, sama stagnan. Terus ada juga soal asap tebal, racun mental, malatin itu. Yang kayak kemelekatan kebencian yang bikin pikiran kita keruh lah istilahnya. Persis. Nah, bab 7 ini lanjutannya nih. Jadi apa sih yang terjadi kalau salah satu sifat ini kita charge terus sampai katakanlah dayanya penuh? Gimana itu akhirnya bisa ngebentuk hidup Anda? Nah, itu dia intinya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak hidup ini ngikutin pola tertentu? Atau mungkin bingung kenapa kadang orang yang kelihatannya baik kok malah susah hidupnya? Sementara yang lain yang mungkin ya tindakannya gitu deh, malah kayaknya lancar-lancar aja. Iya, itu dia. Nah, konsep cetak biru di bab ini katanya sih nawarin penjelasan soal itu. Coba kita bedah yuk. Boleh, boleh. Jadi, buku ini ngasih analogi yang lumayan gampang dicerna sih. Katanya 3 sifat itu kayak 3 power bank gitu ya. Ya, powerbank portable yang kita bawa kemana-mana selalu nempel. Dan setiap saat, sadar atau nggak sadar, kita tuh milih salah satu buat diisi dayanya. Entah yang baik, buruk, atau stagnan itu. Benar banget. Kita colok ke salah satunya lewat niat dan energi kita. Nah, ketika salah satu baterai sifat ini udah keisi penuh energinya, Penuh ya? iya penuh, dia bakal dorong kita buat bertindak. Bisa lewat omongan, bisa juga lewat perbuatan fisik. Oke. Nah, tindakan inilah yang didorong sifat yang udah penuh tadi, itu jadi kayak, klik terakhir gitu. Momen klik itu yang nyiptain sekaligus ngesigel si cetak biru ini. Cetak biru. Jejak karma. Nggak kelihatan mata, tapi dampaknya nyata banget buat masa depan kita. Jadi cetak biru ini pada dasarnya ya rekaman karma kita sendiri ya. Hasil dari pilihan sama tindakan kita, bukan dikasih dari luar gitu. Tepat, 100% produk kita sendiri. Hasil dari sifat mana yang kita kasih makan, kita kasih energi. Oke. Terus, cetak biru ini bakal jalan. Akan ngasilin buahnya akibatnya di masa depan. Bisa cepat, bisa juga nanti lama. Ini yang ngejelasin kenapa kita nggak selalu lihat akibat langsung dari apa yang kita lakuin. Nggak instan gitu. Nah, itu dia. Ini mulai nyambung sama pertanyaan tadi. Kenapa kok orang yang anggaplah jahat bisa kelihatan sukses, hidup enak? Sementara yang baik kok kayaknya banyak cobaannya. Iya. Apa mereka itu cuma lagi nikmatin sisa-sisa cetak biru bagus dari masa lalu gitu? Itu kemungkinan besar. Sangat mungkin mereka lagi menuai hasil dari tabungan positif yang dulu mereka buat. Tapi, nah ini penting nih. Apa tuh? Tindakan mereka yang sekarang, mau itu baik atau buruk, itu juga lagi terus-terusan nyiptain cetak biru baru. Oh, jadi nggak berhenti ya prosesnya? Nggak berhenti. Dan cetak biru baru ini juga pasti bakal ada hasilnya nanti. Jadi ini bukan soal kebal hukum atau lolos gitu. Sistem sebab akibat ini jalan terus. Presisi ya berarti? Sangat presisi. Cuma ya itu, waktunya nggak selalu pas sama bayangan kita soal keadilan yang harus cepet gitu. Fokusnya di prosesnya, bukan cuma hasil yang kelihatan sekarang. Menarik. Terus gimana dong dengan jejak masa lalu kita sendiri? Kalau kita ngerasa banyak salahnya dulu, banyak cetak biru jeleknya, buku ini pakai analogi lain kan? Ya, analogi batu karang tajam di bawah air. Nah, itu gimana maksudnya? Itu kuat banget analoginya. Batu karang itu ya cetak biru negatif masa lalu kita. Tindakan-tindakan yang nggak baik, yang merugikan. Oke. Batu karang itu ya ada di sana, di bawah laut kehidupan kita. Nggak bisa kita ilangin gitu aja. Tapi, buku ini nekenin setiap kali Anda sekarang milih bertindak dari sifat baik, itu kayak Anda lagi naikin permukaan air pasang di sekitar perahu Anda. Naikin air pasang? Maksudnya? Jadi, makin sering kita berbuat baik secara konsisten, airnya makin tinggi. Perahu kita jadi bisa lewat di atas batu karang itu dengan lebih aman. Oh, jadi bukan ngilangin batunya, tapi bikin kita bisa lewat di atasnya. Tepat. Dampak negatifnya jadi berkurang, meskipun batunya ya tetap ada di bawah sana. Wah, itu metafora naikin air pasang keren banget sih. Ngasih harapan gitu ya. Iya kan?
Artinya kita nggak usah deh kejebak nyesel masa lalu terus atau banding-bandingin nasib sama orang lain. Kekuatan kita tuh ada di pilihan kita sekarang ini ya. Persis, Anda dapat intinya. Sifat mana yang mau kita charge, tindakan apa yang kita ambil, gitu kan? Betul sekali. Poin paling krusial di bab ini yaitu kekuatan memilih yang Anda punya saat ini, detik ini juga. Walaupun cetak biru lama lagi jalan dan kita rasain dampaknya. Tindakan Anda sekarang itu secara aktif ngebentuk masa depan Anda. Dengan terus-menerus secara sadar milih nguatin sifat baik, ya Anda pelan-pelan naikin air pasang itu. Bikin ruang gerak lebih luas, ngurangin bahaya dari batu karang lama. Tepat. Oke, jadi kesimpulan penting nih buat Anda semua dari bab 7 ini. Apa yang kita lakukan hari ini, yang akarnya dari sifat mana yang kita kasih energi, itu jadi benih langsung buat pengalaman kita nanti, lewat mekanisme cetak biru karma ini. Dan kekuatan buat ngubah arah itu ada di tangan Anda, lewat pilihan sadar Anda sekarang. Bukan soal ngapus masa lalu, tapi ngebangun masa depan yang lebih baik pakai bahan yang ada sekarang. Sambil ngurangin dampak buruk dari yang udah lewat ya? Iya, sambil mitigasi istilahnya. Oke, nah sebagai penutup nih ada satu pertanyaan buat Anda renunkan. Kalau udah paham soal konsep cetak biru ini, kira-kira satu tindakan nyata, apa sekecil apapun itu yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat secara sadar mulai naikin air pasang di hidup Anda? Pertanyaan bagus tuh. Di pembahasan selanjutnya, kita bakal lanjut lagi lebih dalam ke bab 8, sosok yang saya inginkan. Sampai ketemu di sana ya!